Yang berikutnya adalah kama pendukung. Ya, tadi sudah saya jelaskan secara sekilas. Kama pendukung ini sesungguhnya tidak bisa memproduksi hasilnya sendiri. Dia hanya memperkuat buah dari kama produktif yang sedang bekerja dalam hal kualitas ataupun keberlangsungannya. Dia memperkuat saja. Jadi kalau ada kama produktif sedang berbuah menghasilkan kebahagiaan, kama pendukung akan membuat kebahagiaannya itu makin kuat dan berlangsungnya lebih lama lagi. Itu yang dimaksud ya. Tapi sebaliknya, kalau dia kama pendukung kama buruk, kalau kama buruk ini sedang berbuah, maka kama pendukung akan membuat penderitaannya lebih kuat dan masa berlangsungnya lebih lama, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di dalam teknis abhidhamma, kama pendukung itu adalah kama pada saat pikiran kita yang terakhir. Kan Anda sering mendengar kan, pikiran Anda yang terakhir nanti akan menentukan kelahiran Anda kembali kan? Sesungguhnya bukan pikiran Anda terakhir yang menentukan kelahiran kembali, tetapi pikiran yang terakhir tersebut atau jawana yang terakhir tersebut mendukung kama yang hendak berbuah. Tetapi rumusnya harus seimbang. Ya kalau yang berbuah itu kama positif, kama baik, maka kama pendukung juga harus dari kama baik. Kalau yang didukung itu kama negatif, kama buruk, maka kama pendukungnya juga harus kama buruk ya. Jadi kama baik memperkuat kama baik, kemudian kama buruk akan memperkuat kama buruk. Jadi kira-kira seperti itu. Pikiran Anda yang terakhir akan menentukan, mendukung kama yang akan menghasilkan kelahiran kembali buat Anda. Pikiran yang terakhir kalau di dalam abhidhamma dibedakan menjadi 3, yaitu kama, kama nimita, dan gati nimita. Jadi apa yang masuk ke dalam pikiran kita yang terakhir, itu akan sangat menentukan. Ya, misalkan ini. Kalau di dalam pikiran terakhir saya nanti saya melihat laptop, berarti saya akan lahir di alam yang baik. Kenapa? Karena laptop adalah simbol perbuatan baik saya. Paham nggak? Ya, bukan laptop yang menentukan kelahiran saya yang baik. Bukan, laptop nggak punya kekuatan apa-apa, tapi laptop buat saya adalah simbol perbuatan baik saya mengajar dhamma. Ya, tetapi kalau yang melihat laptop itu pencuri di luar sana ke Mangga 2 ya, ke Roxy gitu, dia ngambil laptop, kemudian detik terakhir dia melihat laptop, ya dia langsung terjun ke bawah. Ya, bukan laptopnya, tetapi simbol yang diwakili oleh laptop. Nah, itu adalah kama pendukung. Kemudian contohnya adalah sangat menarik. Kalau dengan adanya satu kama produktif tersebut membuat seseorang terlahir sebagai manusia, maka kama pendukungnya akan membuat dia menjadi seorang manusia yang kaya raya, ya sehat, bahagia, panjang umur, ganteng, cantik, disukai teman, dan lain sebagainya. Karena ada kama pendukungnya. Jadi artinya berasal dari cetana yang berbeda, berasal dari kama yang berbeda. Bisa saja itu berasal dari kama yang mempunyai kesamaan identitas, tetapi bijinya, buah atau benih kamanya berbeda. Itu ya, saya paham ya. Sebaliknya, skenario sebaliknya adalah kama produktif membuat seseorang sudah terlahir sebagai manusia, dan di sepanjang kehidupan ada kama produktif lain yang memunculkan penyakit dia. Jadi dia jadi manusia tapi sakit-sakitan, kurus, kering seperti itu karena adanya kama produktif yang negatif, yang buruk ya. Nah, kama pendukung ini akhirnya memperkuat penyakit dia, mencegah dia untuk bisa sembuh ya, mencegah dia untuk mendapatkan obat yang baik sehingga sakitnya nggak sembuh-sembuh dan seterusnya ya. Jadi di dalam teks dikatakan bahwa dengan kama yang baik maka manusia, apa yang kita lakukan setiap hari, kama-kama baik yang kita lakukan setiap hari itu bisa memperpanjang usia kita, bisa menambah usia kita, bisa menambah kesehatan kita, bisa menambah kekuatan dan juga kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Sebaliknya kama buruk yang Anda lakukan di dalam kehidupan ini akan bisa menghancurkan kebahagiaan Anda, akan bisa memperlemah indera-indera Anda, itu kata-kata di dalam teks, bisa membuat Anda sakit-sakitan, tidak sehat, pendek umur dan lain sebagainya. Ya, jadi karma penghancur, akan ada satu kama penghancur yang memperpendek umur seseorang, seperti Dewa Datta tadi. Melakukan kama memecah belah sangga, karma tersebut berfungsi sebagai kama penghancur dan tiba-tiba dia harus mati, meninggalkan kehidupannya sebagai Bante Dewa Datta. Nah, contoh kama pendukung yang lain adalah dikarenakan ada kama produktif buruk, satu makhluk terlahir sebagai binatang, dan ada kama buruk lain yang berfungsi sebagai kama pendukung yang membuatnya dia hidup sebagai binatang, kurang pangan, sakit-sakitan, udah gitu panjang umur lagi. Udah susah cari makan, sakit-sakitan, kurus kering, panjang umur, udah pas sempurna dia. Enggak. Ya.